Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Yafi, NIM 2161210093 dari kelas PPI 5C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Al Tasawuf. Yang pertama, langsung saja. Soal pertama, penjelasan tentang tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Oke, langsung saja. Tasawuf akhlaki merupakan cabang dari tasawuf yang menekankan aspek etika dan moral dalam mengembangkan diri spiritual. Klasifikasi ini, tasawuf akhlaki ini menyoroti nilai-nilai moralitas, kebijakan, dan berlaku etis sebagai jalan untuk mencapai keselarasan dengan Allah. Ajaran-ajaran tasawuf akhlaki mencakup konsep-konsep seperti tazkiyah an-nafs, ikhlas, sabar, tawakal, dan muhasabah diri. Para penganut tasawuf akhlaki ini meyakini bahwa dengan mengasah aspek moral, seseorang dapat mencapai muqamat atau tempat-tempat spiritual yang lebih tinggi. Tokoh-tokoh dari tasawuf akhlaki, ada beberapa tokoh yang melibatkan figur spiritual yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ajaran ini. Salah satu tokoh utamanya yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau ini adalah seorang filosof dan ahli hukum Islam yang juga dikenal sebagai hujat al-Islam atau bukti dari Islam. Karya yang terkenal dari Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin atau Revival of Religious Science, menjadi panduan utama bagi para pencari kebenaran dalam mengembangkan dimensi moral dan spiritual. Ada sufi-sufi lainnya seperti Jalaluddin Rumi dengan karyanya yang terkenal seperti Mahnawi atau Masnavi juga menggambarkan dimensi akhlak ada dalam pencarian cinta dan kebenaran. Selanjutnya ada tasawuf amali. Tasawuf amali adalah salah satu cabang tasawuf yang menitik beratkan pada aspek praktis dan aplikatif dalam pengembangan spiritual individu. Tasawuf amali ini mengacu pada upaya konkret dalam menjalankan ajaran-ajaran spiritual Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran utama dari tasawuf amali mencakup seperti tadi tazkiyah an-nafs, mujahadah, riyadhah. Para penganut tasawuf amali ini memandang bahwa kecenderungan spiritual harus tercermin dalam perbuatan nyata atau secara langsung, satu transformasi perilaku. Salah satu tokoh terkemuka dari tasawuf amali adalah Al-Ghazali, seorang cendekiawan besar pada abad ke-11. Karya mentornya yaitu Ihya Ulumuddin seperti tadi, yang menjadi rujukan utama dalam menggali ajaran-ajaran tasawuf amali. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyah nafs dan mengajarkan praktik-praktik dzikir, muhasabah, dan muqarabah. Selain Imam Al-Ghazali, ada juga Imam Al-Haddad melalui karya yang terkenal Risalat Al-Mu'awanah atau pesan persahabatan. Beliau menyoroti pentingnya ikhlas dalam setiap tindakan, kesederhanaan, dan pengendalian diri sebagai kunci utama menuju keberhasilan spiritual. Selanjutnya ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan salah satu aliran dalam tradisi tasawuf yang menekankan pada aspek-aspek filosofi dan intelektual. Tasawuf falsafi ini mencakup pendekatan rasional dan filosofis terhadap pemahaman hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan Allah. Ajaran-ajaran tasawuf ini seringkali melibatkan eksplorasi konsep-konsep filsafat seperti hakikat, eksistensi, dan tujuan hidup. Tokoh-tokohnya ada Ibnu Arabi yang dikenal sebagai Syekh Al-Akbar atau Mursyid Al-Akbar, guru agung, karena kontribusinya yang besar dalam mengembangkan pemikiran tasawuf falsafi. Ibnu Arabi ini menekankan pentingnya pemahaman tentang wahdah al-wujud atau manunggaling kawula Gusti dalam istilah Jawa, konsep tentang kesatuan eksistensi di mana segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Selain Ibnu Arabi, tokoh lain yang terkait dengan tasawuf falsafi adalah Al-Ghazali. Dia tadi pengaruh Imam Al-Ghazali dalam tasawuf ini lebih umum, yang dikenal sebagai hujat al-Islam atau bukti Islam. Mungkin itu dari soal nomor pertama. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu ada itu mahabbah, ma'rifat, tasawuf, konsep fana, baqa, dan ittihad, wahdah al-syuhud, dan wahdah al-wujud serta hubungan-hubungannya.
Yang pertama ada mahabbah atau cinta ilahi. Adalah pilar penting dalam tasawuf. Para sufi meyakini bahwa cinta kepada Allah harus mendominasi hati mereka, lebih besar daripada cinta kepada apapun. Mengarah pada ketundukan dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Mahabbah menjadi pendorong untuk mencari keberadaan Allah dalam setiap tindakan dan peristiwa. Yang kemudian ada ma'rifat. Ma'rifat ini adalah pemahaman mendalam tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman spiritual dan introspeksi diri. Para sufi berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang keesaan Allah melalui refleksi pribadi dan kontemplasi, sehingga mereka dapat lebih dekat ke hakikat keberadaan Allah. Yang ketiga ada tahap tasawuf, tahalli, dan tajalli. Ini menggambarkan transformasi individu menuju kesucian. Ini mencakup proses penyucian diri, pengembangan sifat-sifat baik, dan akhirnya pengalaman langsung dari kehadiran ilahi, kehadiran Allah. Selanjutnya ada konsep fana, baqo, dan ittihad. Aspek ini adalah aspek penting dalam tahap perjalanan rohaniyah. Sufi berusaha untuk mengatasi ego mereka. Dari ego yaitu fana, bertahan dalam keberadaan Allah yang baqo, dan akhirnya menyatu sepenuhnya dengannya, yaitu istilah ittihad, melalui pengorbanan diri dan pengabdian yang mendalam. Selanjutnya ada wahdah asyuhud, adalah kesadaran akan kesatuan ilahi dalam segala hal. Para sufi meyakini bahwa melalui pemahaman ini mereka dapat melihat kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, mengalami cinta dan pengabdian yang lebih dalam. Yang terakhir ada wahdah al-wujud, adalah konsep keesaan hakiki di mana Allah adalah satu-satunya realitas yang ada. Sufi mengamati dan mengalami keberadaan Allah di balik semua bentuk fenomena, meyakini bahwa segala sesuatu hanyalah manifestasi dari keberadaan ilahi yang tunggal. Lalu apa sih kaitannya antara konsep-konsep tasawuf tadi? Nah, ajaran jalan dalam tasawuf saling terkait dalam terkaitan dan membentuk kerangka spiritual yang utuh, membimbing penganutnya dalam perjalanan mendekati Allah dengan cara yang benar. Mahabbah atau cinta ilahi tadi jadi pemicu utama bagi seluruh perjalanan tasawuf. Cinta kepada Allah menjadi sumber motivasi untuk mendalami ma'rifat. Selanjutnya ma'rifat dalam hal ini merupakan landasan bagi proses tahalli, dan tajalli, transformasi menuju kesucian. Ini melibatkan pembersihan diri dan dari sifat-sifat negatif. Tahalli mengubah sifat-sifat positif, yaitu tahalli itu negatif, tahalli itu positif, dan akhirnya merasakan pencerahan spiritual, yaitu tajalli. Selanjutnya konsep fana, baqo, dan ittihad memperkuat tahapan tersebut, tahapan tadi, di mana kekufuran diri fana memungkinkan individu untuk melepaskan ego dan keterkaitan dunia materi, sementara kekuatan dalam Allah, baqo, membantu mereka untuk tetap berada dalam kesatuan dengannya. Kesatuan yang sempurna dengan Allah, yaitu ittihad, merupakan tujuan akhir dari perjalanan tasawuf, menunjukkan persatuan mutlak antara hamba dan Tuhan, atau manunggaling kawula Gusti. Yang selanjutnya ada wahdah asyuhud dan wahdah al-wujud. Mereka dimensi kesatuan yang lebih luas, lebih kompleks. Melalui wahdah asyuhud, para sufi mengembangkan kesadaran dan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Sedangkan wahdah al-wujud membawa pemahaman tentang keesaan hakiki, di mana Allah adalah satu-satunya realitas yang ada di balik semua fenomena. Jadi secara keseluruhan, ajaran-ajaran tasawuf ini saling mendukung dan memberikan struktur yang kuat dalam perjalanan spiritual. Cinta ilahi, mahabbah menjadi titik awal, diikuti dengan pemahaman mendalam ma'rifat, transformasi tahalli, tajalli, dan akhirnya mencapai tingkat kesatuan dengan Allah, yaitu fana, baqo, ittihad. Nah, kesadaran akan keberadaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, wahdah asyuhud, dan pemahaman tentang keesaan hakiki, wahdah al-wujud, menyempurnakan pengalaman spiritual seorang sufi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.